Apa yang hendaknya kita lakukan untuk segera kita lakukan di saat kita sudah dilarang, ternyata kita kepleset melakukan yang dilarang oleh Allah. Apa yang hendaknya kita lakukan? Allah memberikan petunjuk. Qala Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah." Wa imma maknanya jika syaitan membuat, yanzaghan itu membuat kerusakan di dalam hatimu, di dalam dirimu. Minasyaitan, jika yanzaghan minasyaitan, ada setan merusak hatimu, membuat kerusakan di dalam dirimu, hatimu, nazghun dengan kerusakan. Maksudnya membisikkan sesuatu yang tidak baik. Apa yang hendaknya kita lakukan? Fasta'id billah. Mintalah perlindungan kepada Allah. Ada waswas yang dibisikkan oleh syaitan. Bukan dicaci syaitan. Dicaci makin gede. Makanya cara bagaimana mengusir syaitan. Kalau kita marah-marah syaitan, kita caci dan sebagainya, tambah gede dia. Tapi kalau kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaiton, kita minta perlindungan pada yang menciptakan syaitan. Syaitan mengecil dan lari. Maka fasta'id billahi, mintalah perlindungan kepada Allah. Waswas syaitan. Ada bisikan-bisikan negatif, bisikan-bisikan yang tidak baik, bisikan-bisikan yang menjerumuskan. Terus, kadang ada datang pada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu bisikan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini firman tentang bisikan. Bisikan. Kemudian qala Allah Ta'ala, Allah juga berfirman, innalladzina taqaw. Nah, inilah orang yang bertakwa. Idza massahum ta'ifun minasyaitoni. Kalau massahum menyentuh kepadanya, merasuk dalam dirinya. Ta'ifun minasyaiton. Ta'if itu adalah semacam khayalan, bisikan-bisikan. Waswas syaitan. Seorang yang bertakwa, takut kepada Allah. Nah, bagaimana tahu itu adalah waswas? Bisikan-bisikan sesuatu yang negatif. Untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Pasti sadar orang bertakwa kok. Ngapain kok tiba-tiba ini kok hati saya ngajak saya untuk melihat yang haram. Ngajak yang haram. Oh, nggak ada orang. Ngajak yang haram. A'udzubillahi minasyaitan. Astaghfirullah. Nah, itu. Di saat ini orang bertakwa itu cirinya, begitu cepatnya dia sadar, maka di saat mulai ada bisikan-bisikan negatif, bisikan-bisikan syaitan di dalam dirinya, tadzakkaru. Mereka langsung ingat. Ini bahaya ini. Bukan dituruti, kalau sudah suka menuruti yang demikian berarti yang keropos ketakwaannya. Ini ciri orang bertakwa. Kalau masalah datangnya bisikan, iya, selagi kita sebagai manusia di dunia selalu ada bisikan itu. Kalau sudah di surga nanti baru nggak ada. Dan bisikan itu ada. Bisikan was-was itu ada. Makanya kita diajarkan untuk berlindung dalam surat An-Nas. Inna syarril waswasil khannas. Alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Bisikan daripada jin. Dan juga bisikan dari manusia. Yang terlihat dan tidak terlihat. Bisa menggoda kita. Fa'idahum mubsirun. Nah, orang bertakwa si enteng. Godaan ada. Jangan berkata tidak ada godaan. Bohong. Kalau ada orang, saya sudah nggak punya hawa nafsu. Saya enggak. Bukan pangkat tinggi nanti. Kita bukan malaikat. Kehebatan kita itu sebagai manusia yang Allah bekali hawa nafsu. Ternyata bisa menahan kita. Sehingga kita bisa melawan hawa nafsunya hingga sukses. Itulah kelebihan kita. Yang seorang manusia bisa melampaui malaikat karena di dalam dirinya ada hawa nafsu. Malaikat tidak diberi hawa nafsu. Maka nggak ada lintasan-lintasan kehinaan, nggak ada.
Tapi manusia diberi hawa nafsu, ternyata diberi godaan ini ujian hawa nafsu. Hawa nafsu adalah lapangan setan untuk membisikkan. Jadi setan itu bermain di hawa nafsunya. Jadi setan itu bermain dalam hawa nafsunya. Sudah terlalu lama komunikasi dengan nafsu, sudah mentalkin, mendikte kepada hawa nafsunya. Sehingga betul di bulan Ramadan setan dibelenggu. Kenapa kita masih ingin melakukan kemaksiatan? Itu setan sudah menanamkan program di dalam dirinya. Sudah jalan terus, biarpun setan nggak sambung terus. Sudah terbiasa. Sudah jadi kawannya setan. Nah. Tapi bagi orang yang beriman sadar, oh tidak. Tidak dituruti. Tadakkaru wa idhum mubsirun. Nyadar, oh enggak boleh ini bisikan-bisikan hawa nafsu, bisikan setan, enggak bisa. Kalau bisikan selalu ada. Jangan berkata tidak ada, bukan manusia kita. Justru kehebatan kita adalah saat ada bisikan-bisikan ketidakbaikan, hawa nafsu dalam diri kita. Kemudian kita melawan. Tidak, aku tidak boleh. Itu haram. Hawa nafsu. Bahkan hawa nafsu dalam diri kita ini lebih berat daripada ngusir syaitan ini. Sampai para ahli tarbiyah mengatakan inna nafsa akhbath, lebih keji yang namanya hawa nafsu dalam diri kita. Akhbath lebih keji min sab'ina syaitana, daripada 70 syaitan. Tapi hawa nafsu ini sudah paling senang komunikasi dengan syaitan. Bisikan-bisikan, was-was syaitan. Nah, orang yang bertakwa mudah ingat, oh tidak, nggak bisa diganggu aku nih. Baik. Nggak gampang terganggu. Tatonya ada yang dia sudah berusaha untuk tidak terganggu dan sebagainya. Kepleset. Ya Allah. Gimana ini? Mahalul khata' wa nisyan, kita bisa salah. Sebagai manusia ada syahwat, kepleset dalam langkah-langkah. Tapi tetap ada cirinya kalau dia orang beriman yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, termasuk ahli surga nanti pada akhirnya. Yang surga yang uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan untuk orang bertakwa. Jadi orang bertakwa tadi yang pertama itu adalah cirinya adalah di saat ada gangguan dia cepat sadar. Ini gak ada gangguan setan, bisikan setan ngajak yang haram dan sebagainya. Kadang membisikkan hatinya untuk membuka matanya, buka melihat yang haram, telinganya dengar yang haram, lesannya berucap yang haram. Tapi orang bertakwa sadar, tidak. Ada lagi tingkat berikutnya. Kepleset. Ada orang bertakwa yang uiddat lil muttaqin, surga yang disiapkan untuk muttaqin. Adalah ini ayat berikutnya. Walladzina idza fa'alu fahishatan. Ya, ciri orang bertakwa itu adalah bisa saja dia adalah orang yang pernah orang kepleset dalam keharaman, melakukan dosa. Walladzina idza fa'alu fahishatan. Kalau mereka melakukan kesalahan, sudah berusaha dia untuk memerangi. Tapi namanya manusia kepleset dia. Nah, cirinya kalau dia memang orang bertakwa yang telah disiapkan surga untuknya adalah walladzina idza fa'alu fahishatan, mereka yang melakukan kekejian, kehinaan, dosa, kesalahan, kemungkaran. Adzalamu anfusahum, atau berbuat zalim pada diri mereka sendiri dengan membakar tangannya, membakar badannya ke neraka. Maksudnya melakukan dosa, karena dengan melakukan dosa artinya seorang hamba telah zalim pada dirinya sendiri karena dia telah menceburkan dirinya ke neraka. Dzalamu anfusahum. Bagaimana? Dzakarullaha, memperbanyak ingat kepada Allah. Maka dengan mengingat Allah akan terkurangi kemaksiatan. Bahkan bukan saja terkurangi kemaksiatan, akan terhapus dosa-dosanya. Dzakarullaha, ingat Allah. Ya Allah, aku melanggar Allah. Ini dosa, segera berhenti. Wastaghfaru, kemudian memohon ampun bergegas. Lihat, bukan berhujjah dengan kesalahannya, lihat. Ini adalah anak Adam, cucunya Nabi Adam. Nabi Adam adalah imamu ahlil insaf. Di saat ditegur oleh Allah langsung, Rabbana dhalamna anfusana. Ya Allah, kami telah melakukan kezaliman. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau tidak kau ampuni, tidak. Nah, tapi kalau si Iblis diingatkan, berhujjah dia, ana khairun minhu. Makanya tolong ini perhatikan, kalau kita ini sudah melakukan dosa kok enggak banyak, segera insaf, minta ampun kepada Allah, masih banyak berhujjah, cari alasan. Maka sebetulnya kita itu, maka orang itu adalah anak Adam, tapi manhajnya manhaj iblisi. Yang ditiru adalah yang ditiru adalah caranya iblis. Jadi kalau kita kembalikan kepada usul kakek moyang kita, manhaj hidup itu ada dua, manhaj iblisi, manhaj abawi, abuna Adam, abawi sama iblisi. Abawi adalah abuna Adam, insaf. Kalau salah segera insaf. Rabbana dhalamna anfusana.
Dia angkat Nabi Adam dengan itu. Manhaj iblis apa? Ana khairun minhu. Bukan insaf. Kemudian, dan dia menyadari betul man yaghfiru dzunuba illallah. Karena dia tahu yang tidak ada yang bisa mengampuni dosanya kecuali Allah. Ingat kepada Allah, segera bergegas memohon ampun kepada Allah. Bergegas mohon ampun kepada Allah. Karena dia yakin betul bahasanya bisa mengampuni hanya Allah. Kemudian ada cirinya lagi nih, tolong ini. Cirinya orang yang tobat beneran tadi itu dan diampuni tempatnya surga termasuk minal muttaqin adalah tadi sadar, istighfar, meyakini hanya Allah mengampuni. Kemudian ini tandanya kalau dia serius, walam yusirru amala ma fa'alu. Enggak mau lagi melakukan itu, tidak akan melanjutkan. Tobat masih melanjutkan. Berarti belum tobat benar. Walam yusirru dan tidak melanjutkan ala ma fa'alu apa yang mereka lakukan, berhenti, mutus. Ya'lamun mereka sadar. Kalaupun kepleset dalam keadaan sudah enggak sadar lagi. Kalau sadar enggak akan mungkin melakukannya. Orang bermaksiat bisa saja gelarnya bertakwa dengan catatan dia segera pertama ingat Allah, lalu beristighfar, kemudian memutus daripada kesalahannya. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Lah orang yang seperti itu bagaimana? Kita tidak bicara dengan orang yang Masya Allah para anbiya, al-mursalin, syuhada, as-solihin yang jarang dosa itu, bukan. Ini adalah orang yang terlanjur melakukan kesalahan bagaimana sudah dosa dan sebagainya. Ulaika jazauhum, mereka itu yang mendapatkan balasan bagi mereka dari Allah. Balasannya adalah maghfiratun, pengampunan, dihapus. Kalau sudah Allah ampuni enggak akan ditanya lagi. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Makanya bergegaslah kepada siapapun yang berdosa kepada Allah. Jangan banyak berhujjah, jangan banyak beralasan. Jangan sampai alasan kita nanti menjadi alasan yang tidak berguna. Yaitu apa? Sudah keburu dicabut nyawa. Maka lebih baik minta ampun kepada Allah dan selesai. Jazauhum, balasannya adalah maghfiratum min rabbihim, pengampunan dari Allah Tuhan mereka. Bukan sampai di situ. Sudah berdosa ternyata punya jannatun tajri min tahtihal anharu, ada surga, wa jannatun, diberi oleh Allah surga. Sudah diampuni, enggak pernah merasakan neraka lagi. Makanya mumpung saat kita masih ada di dunia saat inilah kita harus minta ampun. Jadi pengampunan dari Allah itu ada saat Allah berikan di saat berada di dunia. Kalau sudah diampuni di dunia tidak akan disiksa di alam barzah. Atau ditunda di dunia, disiksa di alam barzah. Kalau sudah habis siksa sepanjang alam barzah, itulah nanti baru di akhirat terbebas. Yang jelas harus dihukum. Kalau dosa, kecuali memang Allah ampuni, Allah maha pengampun. Tapi kita jangan mengandalkan Allah maha pengampun, tapi nggak pernah minta ampun, nggak diampuni, yang sengsara nyungsep nanti di neraka. Khalidina fiha, dalam keabadian. Allah yang mengabadikan surga dan isinya. Bukan karena zatnya surga abadi. Wa ni'ma ajrul amilin, dan sungguh itu sebaik-baik imbalan bagi orang-orang yang beramal baik. Imbalan terbaik adalah apa tadi? Surga Allah dalam keabadian. Surat Al-Imran. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang bersalah, yang melakukan dosa, wa tubu ilallahi jami'a, segeralah kembali kepada Allah kalian semuanya, jangan mau tertinggal. Lihat, pintu pengampunan Allah dibuka lebar-lebar bagi yang mau, maka jangan sampai ada tertinggal. Sadari, sebelum malaikat mencabut nyawa kita, di saat sudah dicabut nyawa kita, enggak ada lagi arti penyesalan. Mumpung masih nyawa ada di kandung badan kita, akal kita masih ada, akal sadar kita, mintalah ampun kepada Allah yang maha pengampun. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun. Yang diseru ternyata orang beriman. Artinya apa? Orang beriman yang berdosa, yang insyaf. La'allakum tuflihun, maka dengan yang demikian itu niscaya kalian akan menjadi orang yang beruntung. Semula adalah seolah-olah menjadi manusia sengsara, pelaku dosa, pendosa, maksiat, mungkar kemungkaran. Tapi ternyata di saat melakukan itu, ia sadar ingat Allah, bergegas memohon ampun kepada Allah.
Dan dia berjanji untuk tidak mengulangi, maka ketahuilah, biarpun suatu ketika kepleset lagi, itu bab yang beda. Yang jelas dia berjanji, azam, berjanji, bersemangat untuk tidak melakukan dosa tersebut. Mereka lah yang menjadi orang beruntung. La'allakum tuflihun. Niscaya dengan begitu kalian akan menjadi orang yang beruntung. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.